pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, salah satu dari kalian silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana semuanya, sudah sarapan hari ini? Belum. Oh, belum. Pantesan lemas. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah. Tapi kayaknya Mas Happy masih loyo. Gimana kalau kita SBK dulu biar semangat? Ini SBK-nya adalah sambung gerakan. Ya, kita mau mulai sambung gerakan lagi. Gimana, udah tahu caranya? Cara bermainnya udah tahu? Nanti salah satu memeragakan satu gerakan saja. Nanti dilanjutkan yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Kita ulang ya. Bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Dimulai dari Mbak Emil. Selanjutnya Mbak Dinda. Salah ya. Gimana, udah semangat? Sudah. Ya, kalau gitu kita langsung saja beralih ke tema kita hari ini, yaitu tentang aku harus mampu berpendapat. Pengertian dari berpendapat sendiri adalah hasil anggapan seseorang pada suatu hal, bisa orang, benda, ataupun peristiwa. Mengemukakan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Berpendapat bisa kita lakukan dimanapun. Iya. Bisa salah satunya di sekolah. Ada yang lain? Di depan umum. Ya, misal saat bermusyawarah kita bisa juga memberikan pendapat. Pendapat juga bisa dianggap argumen atau sudut pandang kita ya. Ini ada beberapa pentingnya berpendapat, ada 4. Yang pertama, terlihat lebih percaya diri. Jika kita hanya diam saja di depan umum, pastikan kita akan dilihat orang itu sebagai orang yang minder. Nanti jika kita bisa mengutarakan pendapat atau argumen kita, otomatis kita akan terlihat lebih percaya diri. Karena kita juga selain interaktif, kita juga tidak pasif. Yang kedua, berpendapat dapat mengarahkan diskusi. Kita juga bisa sebagai moderator atau juga bisa sebagai penengah saat diskusi jika teman-teman kita pasif ya. Yang ketiga, kalau salah kita tahu sebabnya. Kan ada orang yang diam saja saat diminta untuk berpendapat, dia hanya diam. Ternyata dia juga tidak tahu kalau sebenarnya sudut pandang mereka itu adalah salah. Jika kita berpendapat, nanti jika ada temannya menyanggah, pasti kita tahu, oh ternyata sudut pandang kita itu kurang tepat. Dan yang terakhir ada resiko yang rendah. Itu tadi, pokoknya intinya kita bisa terlihat lebih percaya diri. Kita dijauhkan dari sikap introvert. Cara berpendapat yang baik, ini ada 4. Yang pertama, mengutarakan pendapat setelah mendapatkan giliran. Jika kita belum diberi kesempatan untuk berpendapat, jangan kita berpendapat. Nanti kita malah satunya berpendapat, kita saling berargumen, tapi tidak memiliki kesempatan yang bergantian. Yang kedua, gunakan sudut pandangnya netral. Jangan kita condong sama satu pihak. Nanti di situ bisa terjadi bercerai-berai, intinya seperti itu. Yang ketiga, jangan memaksakan orang lain setuju. Pendapat kita itu kita yang merasa penting, kita yang merasa benar. Kadang-kadang orang lain juga memiliki pendapat atau sudut pandang yang berbeda. Jadi jika kita berpendapat, alangkah lebih baiknya kita mengutarakan saja. Jika orang lain menyanggah atau memberikan solusi, pendapat juga kita dengarkan. Dan yang terakhir, menggunakan analogi sederhana. Jika berpendapat, jangan kita mengutarakan pendapat dengan kalimat yang terlalu tinggi. Kita harus menyesuaikan di mana kita berpendapat. Misal, kita berpendapat di lingkungan RT, jangan kita menggunakan bahasa-bahasa baku yang mungkin kita temui di kampus. Tentu saja masyarakat yang kita ajak berbicara, mereka juga tidak paham apa yang kita sampaikan. Nah, ini ada beberapa dampak negatif
Yang pertama, hidup tidak akan berkembang jika kita tidak dampak negatif selalu mengikuti pendapat orang lain. Oh ya, berpendapat juga tidak menutup kemungkinan ya kita mengikuti pendapat orang lain. Jika orang lain berpendapat, oh kita sudah menganggap kalau orang yang dikatakan orang lain itu benar. Ternyata ya pendapat orang itu cuma asumsi dari orang itu saja. Kita belum tahu kalau orang itu benar atau salahnya. Jadi hidup kita tidak akan berkembang jika kita, oh yang dikatakan si A itu selalu benar. Hidup kita tidak akan berkembang soalnya kita belum tahu si A itu pendapatnya benar atau salah. Yang kedua, selalu merasa ada yang mengganjal di hati. Jika kita pokoknya perkataan si A kita terus menerapkan, kadang-kadang kita nggak sesuai sama apa yang kita inginkan seperti itu. Dan yang terakhir, keinginanmu selalu dinomorduakan. Setiap orang pasti punya sudut pandang sendiri. Jika kita mengikuti apa yang dikatakan orang lain, pendapat orang lain, pasti keinginan kita selalu nomor dua. Terus pemaparan tentang berpendapat, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Jika tidak ada, ini ibu ada game namanya papan tiki taka. Ini sedikit mirip dengan monopoli. Mungkin salah satu perwakilan bisa maju ke depan. Mbak Indika mau mewakili teman-teman. Ibu jelaskan terlebih dahulu cara bermainnya. Nanti kita akan ada orang-orangan di sini. Kita nanti akan mengocok dadu. Jika dadu tersebut jatuh pada angka 1 sampai 6, nanti kita akan lewati saja sesuai dengan angka yang dijatuhkan dadu. Misal 2 di sini. Nanti di huruf genap nanti ada pertanyaan sendiri, yang di ganjil juga ada perintah tersendiri nanti. Silakan Mbak dimainkan dadunya. Oke. Berarti angkanya ganjil ya Mbak. Ini Mbak Indika ambil salah satu. Bisa dibacakan? Peragakan cara yang baik dalam mengajukan pendapat di depan kelas. Mungkin dengan cara kayak mengacungkan tangan seperti itu. Ya, mengacungkan tangan ketika ingin mengutarakan pendapatnya. ya, setelah itu jika sudah mengacungkan tangan Baru memberikan pendapatnya. gitu. Jika guru belum memberi kesempatan untuk berpendapat, Ya mungkin dijeda dulu. oke, itu cukup. Oke, beri tepuk tangan Mbak Indika. Ini Ibu ada lembar kerja untuk mengukur seberapa kalian dapat mengerti tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dikerjakan. Sudah selesai, bisa Ibu ambil ya. Mungkin salah satu dari kalian ada yang bisa memberikan pendapat tentang kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Saya. Oh ya, Mbak Dinda. Jadi semua orang itu berhak berpendapat, tetapi jika pendapat itu tidak didengarkan oleh orang lain atau tidak diutamakan oleh orang lain, itu harus bisa menerima pendapat orang lain. Iya, betul. Intinya seperti itu ya. Pendapat yang kita sampaikan itu belum tentu kita benar juga, dan jangan hanya kita diam saja. Jika kita memiliki pendapat, kita utarakan, nanti kita musyawarahkan untuk menemukan titik temu yang mencapai mufakat. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Sudah cukup, bisa kita akhiri. Kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ada kurang dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.